boleh beribadah kembali. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Nanti Bu Yuli akan pimpin kita dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang mempertemukan kami di ibadah ini bersama anak-anak dan keluarga, agar kami boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau olahraga terlebih dahulu ya, supaya badan kita sehat, berkeringat. Yuk, anak-anak pengen berdiri? Mari bersuka cita bersama kami. Pujian firman-Mu pelita bagi kami. Kita mau siapkan hati kita. Terang bagi jalan.
Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam melangkah di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, di era pandemi penyakit ini Tuhan, kiranya Engkau menguatkan, Engkau mengebalkan tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka semakin kuat dan sehat, lepas dari segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang hidup dan nyata di dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka semua tidak gentar Tuhan di dalam menghadapi apapun ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Haleluya Yesus. Semua katakan amin. Nah, saat ini tema sekolah minggunya yaitu berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran merupakan salah satu contoh dari perlengkapan senjata Allah. Apa sih perlengkapan senjata Allah itu? Contohnya, ikat pinggang kebenaran, baju sirah, kasut keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Nah, karena saat ini kita akan membahas tentang ikat pinggang kebenaran, Kak Yesi punya cerita nih. Mau tahu ceritanya apa? Yuk kita lihat sama-sama. Cerita tentang si Angel dan bonekanya. Di sebuah kota kecil dekat lereng gunung, hiduplah satu keluarga yang sederhana. Keluarganya terdiri dari Pak Yohan, Bu Yohan, dan dua anaknya, Kakak Yosef dan adik Angel. Pak Yohan bekerja sebagai tukang kayu dan Bu Yohan sebagai ibu rumah tangga. Bu Yohan pandai berkebun dan menjahit. Terkadang dia juga berdagang sayur mayur dan buah-buahan di pasar hasil dari perkebunannya. Si sulung Yosef sangat menyukai perahu. Sampai-sampai pada waktu ia membantu ibu di kebun, ia mengumpulkan kayu kecil dan ranting-ranting untuk dibuat miniatur perahu. Kalau Angel suka membantu ibu memasak dan berjualan di pasar. Jadi pada suatu hari, pada saat berjualan di pasar, Angel bermain dengan anak-anak pedagang lainnya yang bernama Maria dan Marta. Angel sangat senang sekali bermain boneka dengan mereka. Karena Angel tidak mempunyai boneka sendiri di rumah, jadi Angel bisa meminjam boneka milik Maria dan Marta. Lalu Angel ingat kalau ulang tahunnya itu minggu depan. Jadi Maria dan Marta menyarankan Angel untuk meminta kado boneka agar Angel bisa memiliki boneka. Hai Angel, sebentar lagi kamu kan ulang tahun. Iya bener Angel, sebentar lagi kan ulang tahun. Mendingan kamu minta aja boneka sama mamamu. Oh iya ya, aku akan minta boneka kepada ibu di hari ulang tahunku. Bener, agar kita bisa main sama-sama main boneka. Oke loh, kalau begitu aku akan meminta kepada ibuku. Jadi Angel berpikir untuk meminta hadiah boneka kepada ibunya. Angel mencoba meminta boneka kepada ibu, tetapi dia ragu karena kehidupan ekonomi pada waktu itu masih sulit. Dia melihat hasil perabotan kayu yang dibuat oleh ayahnya masih terlihat belum laku, dan hasil kebun juga masih banyak juga yang belum habis terjual. Angel melihat kakaknya Joseph yang sedang sibuk membuat mainan perahu hasil karyanya. Tetapi Angel tidak bisa membuat mainan sendiri, tidak bisa membuat boneka sendiri seperti kakaknya itu. Ibu Angel sebenarnya tahu kalau Angel menginginkan sebuah boneka. Oh iya, anakku Angel sebentar lagi akan ulang tahun dan dia menginginkan sekali sebuah boneka. Akhirnya, beberapa hari sebelum ulang tahun Angel, ibu mulai mengumpulkan biji jagung yang sudah dikeringkan. Kemudian, membuat boneka dengan cara menjahit dan mengisinya dengan biji jagung. Aku akan membuatkan
sebuah boneka buat Angel dengan biji jagung ini. Akan aku buat bonekanya sebaik dan secantik mungkin. Pada saat hari ulang tahun Angel, semua keluarga berkumpul di pagi hari untuk berdoa bersama dan sarapan, memperingati hari ulang tahun Angel. Angel sangat senang sekali pada waktu dia mendapatkan hadiah boneka yang cantik. Angel membawa boneka kesayangannya itu ke pasar untuk dibuat mainan bersama Maria dan Marta. Dibawa ke kebun, bahkan tanpa ada satu hari pun dia melewatkan waktu untuk bersama bonekanya. Pada suatu saat, Angel bermain-main bersama boneka kesayangannya. Dia berlari-lari tanpa disadari, dia berlari terlalu kencang sampai terdengar suara brak. Seisi rumah sangat terkejut. Mereka segera berlari menuju sumber suara. Mereka takut kalau hal buruk terjadi pada Angel. Ternyata yang terjadi adalah Angel menabrak miniatur perahu kakaknya sampai pecah. Kakaknya sangat marah dan membentak-bentak Angel. Padahal pada saat itu Angel tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi Angel juga ikut emosi. Dia nggak ngaku kalau dia salah. Angel tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia juga berteriak-teriak kepada sang kakak. Kak Joseph sangat kesal dengan kelakuan Angel. Sudah salah, nggak minta maaf, malah marah-marah juga. Akhirnya secara diam-diam, Yosef mengambil boneka Angel dan membuangnya ke ujung kebun dan dikubur di dalam tanah, sehingga tidak ada yang dapat menemukannya. Angel sangat sedih pada waktu tahu bonekanya hilang. Dia tidak berhenti menangis karena mainan kesayangannya nggak ketemu. Kakaknya, si Joseph, menjadi ikutan sedih karena melihat adiknya yang terus menangis. Akhirnya pada suatu hari, ibunya menemukan sesuatu yang ganjil di ujung kebunnya. Itu di ujung kebun itu tanaman apa? Dia yang selama ini selalu menanam sayur-sayuran hijau dan buah-buahan tiba-tiba menemukan tanaman jagung yang muda. Ibu langsung tahu apa yang ada di sana. Joseph akhirnya mengaku apa yang telah diperbuatnya. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Angel. Demikian juga Angel, dia meminta maaf karena sudah merusakkan perahu yang telah susah payah dibuat oleh kakaknya itu. Nah, gimana? Udah lihat cerita tentang si Angel dan bonekanya? Kira-kira gimana nih sikap Angel dan kakaknya? Ada kesalahan yang dilakukan mereka? Nah, jadi Angel sudah tidak sengaja nabrak mainan kesayangan kakaknya, terus kakaknya marah-marah, tidak bisa mengendalikan dirinya. Ucapannya, kata-katanya yang membentak-bentak itu membuat Angel sakit hati. Tapi Angel balas kayak gitu ke kakaknya, bentak-bentak, marah-marah, teriak-teriak. Kira-kira siapa yang salah? Mereka berdua itu salah. Jadi meskipun gak sengaja, karena Angel telah merusakkan, sebaiknya Angel meminta maaf kepada kakaknya kalau itu bukanlah suatu kesengajaan. Nah, kita mau belajar di ayat Alkitab dari Efesus 4 ayat yang ke-25. Bunyinya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini sesama anggota. Nah, maksudnya sesama anggota yaitu anggota dalam tubuh Kristus. Di pasal ini Efesus ditulis oleh Bapak Paulus. Jadi sudah tahu kan anak-anak siapa Paulus itu? Sebelumnya namanya Saulus. Tetapi setelah dia bertobat, dia mengganti namanya menjadi Paulus. Bapak Paulus ini adalah salah satu rasul yang menyebarkan agama Kristen, sehingga apabila kita saat ini bisa mengenal Kristus, itu merupakan hasil kerja payah
Paulus ini. Tidak seperti zaman sekarang, apabila kita tidak bisa bertemu, kayak sih kan ada di Anambas, di Jati. Nah, anak-anak sekalian ada di tempat yang lain, misalnya di Sukun, Kayatan, Mergosono, ataupun di tempat-tempat lainnya kita tidak bisa bertemu tapi bisa melalui video ini. Pada zaman itu Pak Paulus belum ada HP, belum ada aplikasi yang bisa menyatukan kita seperti saat ini. Jadi Pak Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus. Efesus ini adalah sebuah nama kota. Pak Paulus menuliskan bahwa jemaat di Efesus supaya menjaga dirinya untuk selalu berada di jalan kebenaran Tuhan melalui perkataan. Salah satunya seperti itu. Jadi seperti cerita Angel tadi yang dapat kita pelajari, yaitu berbuatlah benar, baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan. Nah, maksud dari tema berikat pinggang kebenaran itu bukan kita memakai ikat pinggang terus ditulis kebenaran. Itu salah. Maksudnya yaitu kita harus selalu mempersiapkan diri kita harus melindungi diri kita melalui kebenaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, salah satunya melalui Rasul Paulus. Anak-anak, mari kita bersama-sama untuk memperkatakan super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita semua adalah anggota. Yuk kita ulangi lagi bersama-sama. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah satu anggota. Anak-anak, bagaimana mendengar cerita tadi? Anak-anak pasti suka kan hari ini mendengar cerita bergambar melalui boneka-boneka yang tadi digoyang-goyang dan pasti sangat seru sekali. Di samping itu anak-anak juga di sini akan ada aktivitasnya, sangat mudah aktivitasnya. Ada 10 pertanyaan, cukup dengan menjawab benar atau salah. Nanti setelah anak-anak menjawab dari 10 pertanyaan itu, silahkan kirim di grup baca Alkitabnya masing-masing. Oke anak-anak? Nah anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita mau tutup dulu dalam doa. Yuk lipat tangan, pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh memberkati kehidupan kami secara rohani. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati
orang tua kami dan berkati semua guru-guru kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus